anggap ketika orang lulus itu orang tuh ngobrol jeung jelema bedanya jelema buat di hadapan orang bedanya jelema oke ya ketika sejuta orang terjadi kayak macan lah anggap orang ngobrol jeung jelema ya akan begitu rewel ke wartawan saya ketika mereka nulis berita itu salah, baik itu salah nama, salah titik, salah koma, salah penempatan tanda baca, salah penempatan pokoknya yang salah-salah sedikit pun itu saya koreksi. Pembina FWM Bang Sohib dan Wadodo dan juga ketua rekan-rekan semua dan juga yang saya hormati dan saya muliakan guru saya sekaligus yang akan menjadi pemantik diskusi kita pada hari ini Bang Rafiq Rahmat Taufik yang telah berkenan hadir Hartina pada hari ini untuk berdiskusi dengan kita terkait diskusi terkait jurnalistik, yang mana pada hari ini kita membawakan tema yaitu cara menulis straight news. Yang saya hormati pembina FWM, yang saya hormati juga rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Juga yang paling utama yang saya hormati yaitu Bang Rafiq ya, yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Siap. Saya harapkan Bang tadi ya, yang pertama mungkin pengalaman, karena yang selama ini yang saya tahu bahkan yang sering dijadikan referensi untuk media-media TV ngirim link ke saya itu titik nol Bang. Makanya mungkin di sini Abang paparkan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah Abang lalui agar itu menjadi motivasi buat kami yang menjadi sebuah acuan dinamika sebuah wadah, yaitu dengan adanya kegiatan. Kegiatannya ya alhamdulillah bermanfaat, yaitu ngasah wawasan, sharing, diskusi, itu bermanfaat. Literasi itu sangat diperlukan karena kita akan selalu butuh penambahan wawasan dengan siapapun, dengan sumber manapun. Kita harus bisa menyerap ilmu yang didapat. Kutubul ilmu walau bi kaum canggiraan. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke kaum canggiraan. Tapi apapun itu, kesiapan rekan-rekan, kekompakan adalah hal yang paling penting, terutama mungkin Kusnadi sebagai ketua dan rekan-rekan. Saya hidupkan dengan diskusi, hidupkan dengan literasi, perbanyak mungkin kita selalu banyak belajar kepada yang mumpuni. Itu aja. Kalau soal kita membahas straight news, saya pikir di Google juga ada straight news, itu berita cepat, berita langsung, poinnya harus ada keakuratan, 5W1 harus masuk ke dalamnya, ada kecepatan juga begitu. Dan saya pikir itu kan hal-hal yang bisa kita baca di Google gitu kan. Sifatnya itu teori gitu, dan kadang-kadang kan teori dan praktek itu beda. Makanya kita di sini kita bahas praktek saja langsung, kita bahas poin per poin, berita-berita mana yang kira-kira harus kita koreksi begitu, Kang Usep ya. Makanya di sini saya tidak akan panjang lebar menceritakan soal straight news itu apa, poin-poin yang harus ada dalam straight news itu seperti apa saja, atau misalkan struktur berita straight news harus seperti apa gitu. Itu karena sudah ada kalau berbicara secara teori gitu. Makanya kita di sini diskusikan secara langsung saja ini kategori straight news seperti bagaimana nanti kita bahas langsung gitu ya, dengan proses diskusi aktif. Karena saya punya pengalaman, saya punya pakem di media saya sendiri.
bahwa saya akan begitu rewel ke wartawan saya ketika mereka nulis berita itu salah, baik itu salah nama, salah titik, salah koma, salah penempatan tanda baca, salah penempatan pokoknya yang salah-salah sedikit pun itu saya koreksi. Ketika saya lihat berita yang dikirimkan oleh teman-teman, bahkan itu ketika posisi saya edit, itu bisa hampir 100% saya edit berita itu, karena kebanyakan dari kita ketika menulis berita itu selalu lebih fokus ke paragraf. Oh, ini beritanya cuma 3 paragraf nih. Padahal kalau misalkan kita amati 3 paragraf itu sudah mewakili 5W1H. Tapi kadang-kadang karena pakemnya berita minimal harus 5 paragraf, harus 6 paragraf, bahkan 7 paragraf, semua kata-kata yang tidak penting dimasukin ke situ tuh. Yang penting beritanya banyak, gitu kan. Padahal ketika dibaca ulang, ini apa? Ada kalimat berulang, ada kalimat tidak penting, ada bahkan mengandung opini, gitu. Karena kan satu hal sebenarnya yang diharamkan oleh kita sebagai penulis berita itu, kita dilarang beropini dalam berita yang kita tulis, karena pakem kita itu tetap 5W1H gitu kan. Tidak ada itu dalam 5W1H itu boleh beropini, tidak ada. Dan itu kadang-kadang jadi kebiasaan teman-teman yang mungkin secara pemahaman jurnalistiknya belum ini ya. Mereka seenaknya saja nulis berita, memasukkan opininya ke dalam berita gitu kan, dengan bahkan ada emosi ketika nulis berita. Dan satu hal lagi sebenarnya, selain kita dilarang beropini, kita juga dilarang memasukkan emosi kita ketika kita menulis berita, karena itu akan berpengaruh terhadap keakurasian, terhadap keorisinilan, terhadap data-data dan fakta-fakta yang ada di dalam berita. Ini ketika saya baca, saya sudah bisa menebak ini berita pesanan. Berita ini disuruh oleh seseorang yang posisi dia kecewa kepada seseorang lainnya, gitu kan. Dan itu bisa terlihat dari struktur berita yang saya baca di Line News itu. Dan ada emosi juga di situ, ada opini juga di situ. Ada kesumat. Ya, dan akhirnya mengabaikan standarisasi yang memang harus diterapkan dalam sebuah penulisan berita. Emosi karena YouTube pindah. Gitu. Makanya memang hal paling mendasar yang harus kita lakukan itu ada 2 hal ketika kita menulis. Yang pertama, kita dilarang beropini. Yang kedua, jangan pakai emosi ketika kita menulis berita, karena itu akan bubar semua itu hasilnya. Gitu. Dan ya dimanapun, di situasi apapun, ketika emosi itu dimasukkan dalam sebuah berita akan repot. Beda halnya ketika kita menulis berita feature. Emosi itu harus ada, tapi bukan dalam arti emosi yang sebenarnya ya, tapi emosi untuk karena karakter feature ini kan karakter yang beritanya gimana caranya ketika orang ngebaca itu akan larut dalam kata-kata yang kita sajikan dalam sebuah berita itu. Nah, disitulah diperlukan emosi. Tapi tadi bukan emosi kesumat, bukan emosi kita dendam kepada seseorang atau kepada narasumber yang akan kita buat beritanya, tapi emosi yang lebih ke arah supaya ketika kita menyajikan berita-berita, si orang yang akan baca berita itu larut dalam kata-kata yang kita sajikan gitu kan di berita feature itu. Nah itu gitu. Caranya perbaiki kemampuan personal orang ketika orang nulis berita. Jadi karena orang paham bahwa redaksi orang ini mau ngedit ya, pasti digelondongkan berita ya. Makanya ketika berita itu kurang kirimkan, karena kan ya pasti kan aya nama orang jadi berita eta nya. Jadi misalkan posisi hari nulis berita ya, wah acak aduk berita eta. Dikirim ke redaksi misalkan, digelondong gitu baik. Anu pertama kan anu goreng mediana, anu kedua ya saya wartawan Indonesia kan gitu. Makanya hal yang paling sederhana anu kudu lakukan itu tadi perbaiki kemampuan personal. Yes. Ketika kita paham bahwa media kita tidak menyortir berita itu, gitu maksudnya.